Selamat malam Pak Irfan, saya Maheres Basbarus dengan NIM Akhir 022. Di sini akan mempresentasikan PPT ataupun proposal rencana dari eksplorasi yang sudah saya kerjakan dari PT Spiak Jaya Kaltim, yang dimana mencakup mata kuliah Teknik Eksplorasi Mineral dan Batu Bara. Oke, di sini langsung saja. Nah, pendahuluan. PT Spiak Jaya ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan beroperasi di wilayah yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur, dan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal memiliki potensi sumber daya mineral dan batu bara yang besar. Didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Spiak Jaya Kaltim beroperasi sebagai perseroan terbatas dengan nomor registrasi 2657262 dan berkedudukan di Jalan Sultan, tepatnya berkedudukan di Jalan Sultan Sulaiman Ruko Perum Citra Niaga nomor 11 strip A Samarinda. Nah, eh, keberadaan PT Spiak Jaya Kaltim ini di wilayah tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan energi dan bahan galian khususnya batu bara, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi perlu dilakukan secara sistematis dan terencana guna memperoleh informasi geologi yang akurat untuk sebagai dasar dan pengembangan dari awalnya tahap eksplorasi, begitu. Nah, ini ada contoh dari petanya, peta wilayah PT Spiak Jaya Kaltim yang terdapat ada legendanya jalan, sungai, agri ladang, agri kebun, Muara Kaman, Teluk Pandan. Bisa dilihat langsung petanya. Ini untuk melihat dari poligon, eh, titik koordinat dan poligon yang sudah saya buat pada lokasi Muara Kaman. Luas IUP-nya itu sekitar luas IUP-nya itu 4.925 hektar. Nah, di sini juga terdapat peta indeks. Oke, selanjutnya pendahuluan dari kesampaian. Kesampaian untuk menuju lokasi eksplorasi PT Spiak Jaya ini dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandar Udara Haji Pangeran Tumenggung, Prano Pranoto atau AAP. Jadi kita berangkat dari Universitas Trisakti ke Bandara Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, lalu dari Insinyur Soekarno-Hatta ke Bandara Udara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto atau AAP. Nah, selanjutnya kesampaiannya itu dari setelah sampai di Bandara Udara Haji atau AAP, kita pergi ke Kecamatan Muara Kaman. Nah, setelah sampainya di Kecamatan Muara Kaman, dari sini sudah tidak jauh lagi untuk sampai ke tempat eksplorasi PT Spek Jaya Kaltim ini. Nah, sebelum masuk ke perizinan, di sini saya akan menjelaskan tujuan eksplorasi dulu. Tujuan utama dari kegiatan eksplorasi pada wilayah IUPT Spiak Jaya Kaltim ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi sumber daya dari batu bara secara lebih rinci untuk eksplorasi meliputi mengetahui kondisi geologi regionalnya dan lokal wilayah IUP-nya, mengidentifikasi sebaran dan karakteristik lapisan batu bara, menentukan kualitas dan kuantitas sumber dan batu bara secara awal, menjadi dasar kita untuk eksplorasi, eh, perencanaan eksplorasi, lanjutan dan studi kelayakan begitu. Selanjutnya, perizinan. Terlampir pada foto ini dilampirkan keputusan Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 28 September 2010. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan keadaan umum wilayah dari lokasi dan aksesibilitas. Wilayah IUP PT Spia
Jaya Kaltim ini berada di Kecamatan Muarakaman dan akses menuju lokasi relatif mudah dengan kombinasi jalur darat dan sungai. Jadi untuk kita menuju suatu lokasi PT Spiak Jaya ini tidak susah lah dibilang. Jadi kalau misal kita eksplorasi juga gampang gitu. Nah, transportasi udara juga dekat dan mendukung mobilitas tenaga kerja dan logistik eksplorasi. Itu selanjutnya kita masuk ke dalam peta. Nah, berikut adalah peta-peta yang sudah saya buat. Di sini ada tercantum peta administrasi, yang dimana peta administrasi ini yang saya buat ada legendanya itu titik koordinat, jalan, sungai, iup koordinat dengan luas 4.925 hektar, Kecamatan Muara Kaman, Teluk Pandan. Nah, di sini ada ada batas dari Kecamatan Muarakamar dan Teluk Pandan terlihat. Nah, peta administrasi ini digunakan untuk menunjukkan batas wilayah administrasi seperti yang saya bilang tadi, batas kecamatannya juga, desa di sekitar wilayah IUP. Tujuan utama peta ini adalah memastikan bahwa kegiatan eksplorasi dilakukan pada wilayah yang sesuai secara hukum dan administrasi. Jadi kita lihat sesuai tidak dia secara hukum seperti di wilayah yang pemukimannya padat kah, masyarakatnya padat kah, begitu. Jadi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar juga. Nah, selanjutnya itu ada peta geologi. Peta geologi ini yang sudah saya buat ada terlihat pada struktur geologinya ada lipatan, patahan, nah, dan serta juga poligon, tidak lupa. Di sini juga ada, nah sebelumnya tadi saya juga lupa, untuk di sini juga ada arah mata anginnya, skala, dan garis skalanya juga. Di sini juga ada peta indeksnya untuk menunjukkan lokasi yang dengan skala besar. Nah, peta geologi ini berfungsi untuk menggambarkan kondisi geologi. Tujuan penggunaan peta ini untuk memahami jenis batuan, struktur geologinya seperti yang saya bilang tadi, lipatan, patahan pada IUP IUP PT Spiak Jaya ini, sejarah geologi yang berhubungan dengan keberadaan batu bara. Informasi penting yang terdapat dalam peta geologi meliputi satuan litologi, umur batuan, struktur geologi seperti sesar, lipatan, serta indikasi lapisan pembawa batu bara. Peta ini menjadi dasar penentuan metode eksplorasi dan arah kegiatan lapangan. Tuh. Selanjutnya inilah peta Landsat. Nah, peta Landsat ini tadi juga sudah dijelaskan kalau peta Landsat ini seharusnya kita bisa melihat eh, da- eh, dari jenis mineral dan eh, material-material yang bisa kita lihat dari peta Landsat ini, tetapi dengan software yang pro. Nah, peta citra Landsat ini digunakan sebagai data penginderaan jauh untuk melihat kondisi permukaan wilayah secara aktual. Untuk penggunaan peta ini membantu interpretasi geomorfologi, tutupan lahan, serta indikasi awal, serta struktur geologis secara tidak langsung. Nah, di sini juga terdapat titik koordinatnya, tidak lupa, koordinatnya, dan serta peta indeks yang dibuat dari base map. Maksudnya peta Landsat ini dibuat dari base map. Nah, selanjutnya, peta tata guna lahan. Peta tata guna lahan ini digunakan untuk mengetahui peruntukan lahan pada wilayah EU, baik yang dimanfaatkan untuk pemukiman, perkebunan, hutan, maupun lahan terbuka. Tujuan peta ini adalah memastikan kegiatan eksplorasi tidak bertentangan dengan fungsi lahan yang berlaku. Jadi, eh, tidak, kalau misalnya kita eksplorasi itu kan pasti untuk melakukan suatu perencanaan pertambangan kan. Nah, jadi kita agar berjalan dengan lancar, kita harus juga membuat tata guna lahan ini. Apakah dia ada hutan hutan terlindungi ataukah eh, dekat dengan pemukiman. Nah, dari situ kita bisa eh, interferensi lah bagaimana untuk kedepannya dilanjutkankah atau tidak begitu. Dari semua peta ini sebenarnya tujuannya itu. Nah,
Informasi penting terdapat dalam peta tata guna lahan ini meliputi jenis pemanfaatan lahan, sebaran aktivitas masyarakat, serta area yang memiliki pembatasan penggunaan yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, pada legendanya terdapat sungai, jalan belukar, belukar rawa, hutan tanaman, perkebunan, pertanian lahan kering campur, tanah terbuka, Kecamatan Murakaman dan Kecamatan Teluk Pandan. Jadi aman terkendali, tidak tidak ada yang dibilang di situ hutan terlindungi. Jadi masih bisa melanjutkan kegiatan eksplorasi ini. Selanjutnya ke peta kawasan hutan. Peta kawasan hutan ini berfungsi untuk menunjukkan status kawasan hutan pada wilayah IUP seperti hutan lindung, hutan produksi, atau kawasan penggunaan lain. Nah, sebelumnya saya juga kebalik tadi ya, kebalik. Jadi peta kawasan hutan ini untuk eh, kita bisa melihat dari peta ini apakah hutan yang dilindungi, hutan produksi atau kawasan penghuni lainnya. Tujuan untuk penggunaan peta ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kehutanan dan perizinan lingkungan. Terdapat juga di legenda belukar, belukar rawa, hutan tanaman, perkebunan, pertanian lahan kering, campur dan tanah terbuka. Jadi aman terkendali, tidak ada yang eh, tidak ada yang melanggar hukum dari perizinan lingkungan atau peraturan kehutanan. Nah, selanjutnya ada peta topografi. Peta topografi ini digunakan untuk menggambarkan bentuk muka bumi dan kondisi relief wilayah hidup. Tujuan utama peta ini adalah untuk mendukung perencanaan teknis eksplorasi seperti penentuan jalur akses lokasi titik bor dan estimasi kesulitan di medan. Nah, informasi penting dalam peta topografi ini meliputi kontur ketinggian, kemiringan lereng, sungai, dan elevasi wilayah. Peta ini juga penting untuk analisis drainase, serta perencanaan keselamatan kerja di lapangan. Begitu. Di sini terdapat kontur pastinya, ada iup dan elevasi. Selanjutnya ada biaya eksplorasi. Di sini eh, saya kemarin screenshotnya agak sedikit kurang, ya. Di sini ada biaya dari Trisakti ke Soekarno-Hatta, satu taksi online 100.000, pulang balik 200.000, tiket pesawat satu orang 1.900.000, pulang balik 3.000, 3.800.000, sewa mobil PP satu mobil 300.000, eh, pulang balik 600.000, sewa motor 50.000, 50.000 untuk biaya rincian biayanya 1.500.000, bensin kendaraan 100 liter 10.000, dikali 100 1 juta, konsumsi 30 hari 100.000 per hari, dikali 30 hari 3 juta, perlengkapan kemah 30 hari 7 juta, geologis satu orang 25 juta, asisten dua orang laki dan perempuan 12 juta untuk dua orang, alat tulis 2 set 400.000, obat-obatan 1 set 350.000, GPS Garmin 65S 12 juta, 2 buah, kompas Bruton 2 buah 1,8 juta, palu geologi 2 buah 2,6 juta, loop 2 buah 1,2 juta, kantong sampel 35.000, biaya bor, alat dan master bor eh, 156 juta, lab Trisakti 117 juta, dan biaya tak terduga ada sebesar 10 juta. Jadi total dari rencana biaya ini semua, biaya eksplorasi ini 335.485.000. Selanjutnya, nah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PPT yang sudah saya berikan, sudah buat dan presentasi saya, berdasarkan rencana eksplorasi yang telah disusun, wilayah IUP PT Spek Jaya Kaltim ini memiliki potensi sumber daya batu bara yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Data awal berupa peta dan informasi regional menunjukkan bahwa wilayah ini layak untuk dilakukan kegiatan eksplorasi secara bertahap dan terencana. Nah, saran saran untuk mendukung keberhasilan kegiatan eksplorasi disarankan melakukan eksplorasi lanjutan dengan metode lebih detail seperti pemboran, eksplorasi, memperhatikan aspek lingkungan dan
kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mengoptimalkan penggunaan data geologi dan teknologi penginderaan jauh, menyusun hasil eksplorasi sesuai standar pelaporan nasional agar dapat digunakan pada lahan berikutnya. Nah, oke, sekian presentasi dari PPT saya, perencanaan eksplorasi PT Spiak Jaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.